Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jawab dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam eh warahmatullahi wabarakatuh, Pak. bapak-bapak di sini RT 1 RW 2 Jalan Panjulung Garut Kota. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Maulana, dari mahasiswa mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran. Apakah Bapak-bapak tahu apa arti itu pencemaran? Tidak, Pak. Oh tidak. Saya akan jelaskan ya Pak. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pencemaran. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketika tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Yang lain, dampak pemakaian sekian banyak produk dioksida dan bahan-bahan berbahaya kegiatan manusia, pencemaran lingkungan telah terjadi juga di lingkungan udara dan tanah. Jadi udara dan tanah itu tercemar. Terpa next. Ada tiga, ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Maaf di sini sedikit typo. Di sini ada dua, seharusnya pencemaran tanah. Next, dampak pencemaran bahan kimia berbahaya. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran kimia bermacam-macam, mulai dari lingkungannya akan terkontaminasi oleh zat-zat kimia beracun dan limbah yang dapat mengganggu komunitas makhluk hidup dan di dalamnya. Selain itu akan terjadi kerusakan alam akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Jadi jangan memakai bahan kimia berlebihan ya guys. Itu akan berakibat pencemaran. Ada dua faktor yang mempengaruhi, faktor manusia kita semua dan ada juga faktor alam. Faktor alam tuh faktor yang dari natural dari alamnya. Kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, misalnya memuat limbah atau membuang sampah sembarangan. Nah, kan itu menyebabkan pencemaran. Secara sembarangan menebang hutan sembarangan juga memasuki pencemaran. Yang kedua ada faktor alam. Faktor yang dapat menimbulkan kerusakan antara lain gunung meletus, gempa bumi, angin topan, kemarau panjang, banjir, dan kebakaran hutan. Itu dari faktor alam, eh, kayak kayak ke faktor yang menimbulkan kerusakan meletus gempa bumi seperti itu. eh Solusinya pada bahan kimia, pencemaran bahan kimia, petani yang menggunakan bahan kimia fosfat dan nitrogen harus dikurangi atau digantikan dengan bahan yang layak pakai atau layak digunakan agar tidak mencemari danau, laut, dan sungai. Dan beritahu agar lebih bijak dalam penggunaan pestisida atau bahan-bahan kimia lainnya. Yang kedua, adanya pengendalian dan pembatasan dari penggunaan bahan kimia serta mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh residu. Kebijakan global pembatasan penggunaan bahan kimia yang mengarah pada pemasyarakat teknologi bersih atau clean technology. Dan ada pencegahannya juga. Selain solusi ada pencegahannya. Yang satu perlu dilakukan pemantauan kualitas air secara rutin untuk pencegahan dan pengendalian terjadinya penurunan kualitas air dan juga untuk menentukan arah pengolahan sumber daya air. Yang kedua, perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk air baku, air minum atau pengaman air danau untuk air minum jauh dari sumber pencemaran agar bisa diminum. Yang ketiga, pemerintah daerah melibatkan seluruh stakeholder terkait di sekitar danau dalam pengendalian pencemaran lingkungan bagi petani agar melakukan pengolahan air pencemaran. Yang keempat, perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan untuk melakukan pengembangan budidaya pertanian sesuai dengan kondisi lingkungan di kawasan sekitar danau. Seperti kita sedang melakukan penyuluhan. Baik, segitu saja dari saya, mahasiswa Muhammad Lutfi dari Universitas Bakti Kencana Bandung, Prodi D4 Anestesiologi. Dengan sekian, selebihnya ada kurang atau lebihnya. Terima kasih bapak-bapak yang sudah mendengarkan atas penjelasan. Semoga kedepannya pencemaran lingkungan di daerah masing-masing kota bisa teratasi dan tidak ada pencemaran seperti banjir dan yang lain-lain. Ya guys ya, walau topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.